Selamat pagi, Bu. Di sini kami akan menjelaskan sejarah pembuatan kapal. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai lancang, bukan cerita si lancang, melainkan lancang kuning yang nama lancang kuning bagian sebesar masyarakat Riau sudah pasti mengenal. Istilah ini istilah yang sering disebutkan di Riau, memiliki sebuah cerita. Di baliknya kata lancang satu makna dengan kata kencang atau laju. Bentuknya ramping dan dapat dipakai di sungai maupun di lautan. Pada umumnya lancang terdiri dari badan perahu, satu tiang, layar 8 dayung, dan rumah perahu. Bisa dikatakan bahwa lancang adalah sebuah jenis kapal yang pernah ada dan hidup beserta digunakan di bumi Melayu. Lancang dapat membawa 50 orang lebih dan dilengkapi dengan meriam senjata main atau api. Lalu ujung haluan si lancang ini panjang, puncing, dan tajam seperti tombak. Hal ini dimaksudkan untuk menikam kapal musuh sekaligus sebagai tangga untuk menyerbu masuk ke lambung kapal musuh. Akan tetapi si lancang atau kapal lancang ini lebih digunakan sebagai kapal intai, bukan kapal yang digunakan untuk pertempuran langsung atau sering kita kenal dengan nama battleship. Setelah zaman perang berakhir, lancang lebih sering lagi digunakan sebagai perahu ayah biasa, yang dimana perahu tersebut digunakan untuk mengangkut barang dagang dalam jarak yang pendek. Hal ini dikarenakan bentuknya yang agak rendah dan lebih kecil dibandingkan dengan perahu jenis jang, sehingga muatannya tidak terlalu banyak, tidak sama dengan terah ujung yang ukurannya lebih besar. Selain itu, lancang selalu dipilih oleh raja-raja Melayu terdahulu sebagai kendaraan pribadi. Hal tersebut dikarenakan sifat lancang yang lincah, gesit, dan kencang jika dibawa belayan di lautan. Umumnya raja-raja Melayu dahulu memilih warna kuning sebagai tanda kebesarannya, sehingga setiap benda yang berwarna kuning sudah dipastikan hal tersebut adalah milik seorang raja. Namun karena kuatnya makna kuning sebagai milik raja, maka setiap benda yang dipakai oleh raja disebut dengan kuning. Misalnya sebuah keris dengan sarung hitam yang dimiliki oleh seorang raja, maka jenis itu disebut dengan keris kuning, padahal warnanya tidak warna kuning. Sama halnya si lancang kuning. Dalam cerita ini lancang kuning adalah kapal yang dimiliki oleh seorang raja, walaupun dalam cerita aslinya kapal atau lancang ini tidak selalu harus berwarna kuning. Ini sama lancang kuning menjadi sebuah nama panggilan atau nama julukan bagi Provinsi Riau, yakni kita mengenal dengan istilah Bumi Lancang Kuning. Sedangkan kapal atau lancang kuning ini sendiri menjadi salah satu ikon atau logo yang ada di Riau, khususnya dalam hal ini dalam logo Provinsi Riau itu sendiri. Hal ini menjadi rasa kebanggaan serta bentuk dari kerajaan Provinsi Riau yang merupakan wilayah atau tanah Melayu yang memiliki kekuatan besar bahari pada zamannya. Sekian penjelasan sejarah pembuatan kapal dari kami. Selamat pagi, Bu.